wirausaha muda yang berwirausaha. Nah, tentunya di episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk lebih mengenal makanan yang jarang banget kita temui di pagi hari. Dan walaupun mereka menjualnya di pagi hari, makanan itu tetap susah dicari. Penasaran kan apa yang dijual oleh narasumber kita kali ini? Yuk ikutin terus. Oke milenial, seperti yang saya bilang tadi kan, saya akan membahas seputar makanan pagi. Dan sekarang saya sudah berada di rumahnya narasumber kita kali ini. Dan langsung aja kita ketemu sama narasumber kita. Oke, ayo. Halo Pia. Halo. Wah, apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk apa? Nggak lagi sibuk sih, lagi santai aja. Ya udah, aku mau bahas tentang ini loh, usaha kamu. Boleh nggak sih? Boleh. Oh ya udah. Duduk Kak. Oke. Duduk Kak. Ya, jadi oke milenial. Jadi saya sedang bersama narasumber kita kali ini dan dia merupakan mahasiswi aktif Universitas Bina Dharma, jurusan Sistem Informasi ya, semester 5 dan namanya Via. Siapa? Nama panjangnya? Namanya Siti Alfiatus Syuaida. Nah, dipanggil Via. Oke nih Via, langsung aja deh aku mau nanya tentang usaha kamu. Usaha kamu nih apa sih? Ini sebenarnya bukan real usaha Pia, tapi Pia tuh kayak lebih membantu Mami dalam menjalankan usaha itu sendiri. Ya, apa yang lagi dijalanin usahanya? Lagi jualan nasi untuk sarapan sih lebih tepatnya. Oke, jual nasi untuk sarapan. Nah, itu nasi sarapan tuh banyak nih. Apa aja? Kami jual ada 3 macam. Ada nasi 3 macam ya. Yang pertama ada nasi kebuli, nasi kebuli, nasi uduk sama nasi minyak. nasi uduk sama nasi minyak. Nasi minyak itu yang warna merah ya? Ya, Oke, nasi minyak itu yang warna merah. Kalau kuning itu bukan ya? bukan. Bukan. Oke, kita bahas yang 3 tadi. Tapi aku lebih tertarik ke nasi kebuli gitu. Karena kalau sarapan pagi itu sarapan pagi ya. Sarapan pagi itu kayak susah banget cari makanan yang namanya nasi kebuli. Kebanyakan nasi uduk, nasi itu nasi yang gemuk, pokoknya yang lain-lain lah. Nah, nasi kebuli itu kenapa sih memilih nasi kebuli untuk Pia jual, Mami jual atau sama Pia jual gitu? Kami milih untuk menjual nasi kebuli itu karena beda dari yang lain ya Kak. Oh, terutama beda dari yang lain. Jarang juga orang yang jual nasi kebuli itu tuh, karena itu kan dari Timur Tengah tuh. Oh, dari Timur Tengah ya. Tapi kami jualnya versi sedikit beda. Jualnya versinya sedikit beda. Yang membedakan nasi kebuli yang lain dengan Via itu apa? Kalau nasi kebuli yang asli itu tuh menggunakan daging kambing, daging kambing yang asli untuk ditumis. Kalau di tempat kami itu menggunakan daging ayam, karena versi yang kami itu jualnya lebih murah. Oh, lebih murah dan pastinya enak ya. Oke. Nah, itu dagingnya atau minyaknya kayak gitu sih? Kaldu gitu atau gimana sih? Iya, bisa pakai kaldu juga sih. Itu kan soalnya ditumis barengan dengan bumbu-bumbu lainnya. Jadi bumbu yang lainnya itu tuh diserap sama daging ayam, itu jadinya lebih wangi, enak. Oh, lebih wangi. Jadi kalau yang di luar sana nasi kebulinya itu menggunakan daging dan juga kaldu yang emang kuahnya itu udah dicampur rempah-rempah yang lain. Sedangkan yang Pia jual sama Mami jual itu menggunakan kaldu ayam, karena ya itu versinya Pia jual gitu. Nah, sejak kapan sih Mami atau Pia yang udah mulai berjualan nasi uduk ini? Kalau kami mulainya sih sebenarnya dari tahun lalu, dari sejak Pia semester 3 kalau tidak salah, tahun lalu. Oke, dari Pia semester 3. Oke. Tapi kami pernah vakum sebenarnya. Oh, sempat vakum sempat vakum Di akhir tahun, karena kenapa? Mami waktu itu tuh lagi sakit sampai mau operasi lah kayak itu. Jadinya kami berhenti dulu, malah keterusan keasikan itu.
Jadi sempat vakum karena maminya Via itu lagi sakit dan mungkin itu juga sibuk dan susah banget buat bahan-bahannya. Jadi berhenti bentar dan akhirnya ketagihan dan nerusin lagi sampai sekarang ya. Iya. Oke. Nah, ini nih yang mau aku tanyain. Kan biasanya nih kalau orang tua itu jualan itu suka kita tuh kayak, ih kenapa sih mami jualan gitu kan, apalagi jualannya tuh kayak jual apa sih, jual sarapan pagi kan susah kayak gitu. Itu kenapa Via tertarik juga untuk bantu mami berjualan itu, kenapa? Nggak malu, nggak minder kayak yang lain itu, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, itu kan suatu pekerjaan juga ya. Sebagai sampingan Pia juga, setelah pulang kuliah langsung bantu mami masak. Terus kalau lagi libur kuliah juga bantu mami jualan paginya. Oke, jadi nggak ada yang namanya rasa, aduh aku malu jualan kayak gini, nggak ada ya. Justru malah malu-maluin sih. Justru malah bangga ya, bisa menghasilkan gitu. Bisa membantu orang tua juga, cuma jadi anak yang cuma minta-minta doang gitu. turut membantu dalam mencari ya. Wah, turut membantu dalam mencari. Dan kalau mau mencari calon istri silakan ya Via. Oke, nah lanjut lagi nih. Via itu jualannya di mana aja sih selain di rumah? Kami jualannya ada di Jalan Prajurit Nazarudin di Sekojo Kak, di sebelah Jalan Prajurit Nazarudin di Sekojo. Itu namanya, nama tokonya? Ada nggak? Enggak, itu ada spanduknya sih, namanya nasi kebul, jual nasi sarapan, nasi apa namanya, Via. Oh, pokoknya kalau ada jualan nasi Via itu punya Via, oke? Oke, next saya akan bertanya-tanya lebih dalam lagi seputar usahanya Via. Tentunya saya akan mengajak kalian untuk mengenal bahan-bahannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Wirausaha Muda. Oke milenial, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas lebih dalam seputar usahanya Via. Nah, sekarang saya akan mengajak milenial untuk mengenal bahan-bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat itu ya, membuat nasi apa? Nasi kebuli sama nasi minyak. Nasi kebuli sama nasi minyak. Dan kita akan membahas dua itu aja dulu ya. Oke, next lanjut ke bahan yang nasi minyak dulu. Apa aja? Kalau nasi minyak ini nih ada susu kental manis. Oh, pakai susu kental manis. Terus ada minyak samin. Ini tuh minyak samin, tapi kayak mentega, jadi jangan salah ya. Oke. Terus di sini ada garam sama gula sama penyedap rasa. Terus di sini ada campuran dari bawang merah, bawang putih, jahe, sama bumbu nasi minyak di blender jadinya bumbu halusnya. Oh, dari berapa bahan ini tadi kalau dicampur itu jadinya kayak gini. Jadi cabai ya. Bukan cabai. Bawang merah, bawang putih, jahe, jadinya kayak gini deh, bisa dilihat. Oke, itu nasi minyak. Dan ini ya, ini juga enggak? Iya, rempah-rempah sama bawang bombay juga, sama tomat. Ini rempah-rempah. Oh, sama tomat juga ini. Iya. Dan nasi kebulinya? Nasi kebuli sendiri ada garam, gula, penyedap rasa, sama apa itu rempah-rempah yang tadi sama juga pakai ini juga. Sama juga sebenarnya, bahannya itu sebenarnya sama. Bedanya sama. Yang membedakan? Kalau nasi kebuli itu tuh pakai bawang merah, bawang putih sama jahe, tapi ditambah dengan bumbu nasi kebuli itu sendiri. Jadinya bakalan kayak ini. Kayak gini, jadi yang membedakannya tuh ini ya. Sama dicampur sama ayam. Oke. Dan kalau nasi minyak itu nggak pakai bawang bombay. Jadi nasi pakai juga. Oh, jadi sama ya. Oke. Nah, yang membedakan juga nasi kebuli itu, terbalik deh. Ini ya, daging. Kalau yang mereka jual di luar itu biasanya tuh memakai daging dan kaldunya digunain ya. Iya, daging kambing lebih tepatnya. Daging kambing. Nah, cuman yang Via jual ini berbeda karena versinya Via dan maminya, oke? Jadi dia menggunakan daging ayam dan beserta kaldunya. Oke. Aku penasaran nih sama pembuatannya nih, Via. Gimana kalau kamu ajarin aku untuk buatnya? Iya, dan ini aku lupa ini. Ada beras. Ini beras dan ini menu utamanya.
Dan daun apa ini? Daun Ini daun kari. Jadi harus pakai daun kari ini biar apa? Biar wangi. Biar wangi. Oke. Oke, gimana sih? Yuk, caranya itu ajarin aku. Tunggu sampai minyak ubi panas, baru kita masukin bawang bombaynya dulu. Oke, pertama itu bawang bombaynya. Setelah bawang bombay, itu bawang bombaynya tuh nunggu harum dulu ya. Iya, tunggu sampai harum. dulu. Biar kalian tuh terasa aroma itu apa bawangnya. Kalau misalkan nih kan memakai bawang bombay, jarang banget kan ketemu sama orang yang suka banget makan bawang, itu gimana? Nggak apa-apa sih, soalnya kalau sudah jadi nasinya bawang bombay itu bakalan hancur sendiri, soalnya kan dikukus. Oh, jadi Jadi nggak kerasa. oke. Nah, nanya-nanya soal tadi Navia, sambil masak-masak ya. Nah, selain jual di sini kayak pesen kayak gimana sih? Kayak pesanan banyak gitu ya. Selain itu, dia jualnya yang di toko tadi. Ada dua versi, jual langsung di toko, ada yang melalui pesanan Melalui pesanan untuk acara. untuk acara-acara. Oke, nah yang untuk di toko itu Via nargetin nggak sih kayak harus jualannya tuh hari Sabtu Minggu atau setiap hari atau gimana sih? Kalau penjualan sendiri sih kami targetnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, Kak. Kalau Minggu kami nggak jualan. Oke, jadi jualnya dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu gimana? Kalau misalnya Via jualnya di toko, terus ada yang pesen banyak, itu gimana? Mau pesan yang versi banyak untuk kayak catering gitu? Kayak acara-acara kayak gitu tuh gimana? Ya sudah sih, tinggal pesan aja, ngomong langsung ke kami, terus kontak, terus nanti kami buat untuk hari yang mereka tentuin. Oh, berarti pesanan tetap jalan dan di toko juga tetap jalan gitu. Oke. Nah, kita masukin bumbu halusnya dulu, Kak. Oke, yang kedua kita masukin bumbu halus yang mana tadi bawang merah, bawang putih dicampur bumbunya ini ya. Iya. Bumbu apa ini? Bumbu nasi Kebuli. kebuli. Jadinya kayak gini. Boleh, enggak usah. Sudah aja lah. Enggak, kamu jadi. Nah, Sama dicampurin bumbu nasi. nah bumbu nasi kebuli yang halus itu ya, Iya. itu khusus ya. Jadi warna nasinya nanti bakalan kayak kuning. Boleh coba nggak sih? Boleh? Ini gimana nih? Nunggu sampai kering apa gimana sih? Tunggu sampai kering, kan kita lagi numis. Nah, terus kita masukin ayamnya. Oke. Aduh, maaf. Oke, langsung dimasukin ayamnya ya. Yang ketiga tuh ayamnya. Karena ayamnya ini langsung sama kaldunya ya. Ini dibiarin sampai Berapa menit? enggak ditentuin sampai berapa menit, sampai dia bumbunya kering, sampai ayamnya meresap juga. Tunggu bumbunya meresap dan kelihatan ayamnya tuh pasti matangnya tuh kayak gimana kan pasti tahu. Oke. Dan ini kalau numis kayak gini tergantung minyaknya tuh tergantung dari pesanan atau gimana sih? Ada takarannya gimana sih? Takaran minyaknya sih seberapa banyak yang mau kami masak sih. Kalau 1 kilo nasi itu tuh ya minyaknya disesuaikan dengan banyak nasinya. Nah, mau nanya juga nih, kan Via sama Mami tuh udah jualan ini lama ya. Nah, berapa sih kira-kira omsetnya yang didapat gitu? Omset per hari sih rata-rata ya. Rata-rata yang paling tinggi itu 600.000. Oh, 600.000, banyak loh itu 600.000. Dan buahnya ini tuh nggak gampang juga, dan bahan-bahannya tuh emang bahan yang menggunakan rempah-rempah banget. Dan nggak mungkin semua orang nggak suka ya. Ya, enak. Enak. Pakai mantul nggak? Mantul ya. Terus ini gimana? Masih ya? Iya, masih kita tungguin sampai ngeresap ke ayam dulu. Ayam dulu. Oke. Setelah ini meresap baru dimasukin apa lagi? Air. Air.
Oh, ditambah air. Oke. Terus kita masukin aja langsung air. Sudah Oke. kering. Jadi kita masukin air ya. Itu tadi bumbunya tuh udah meresap, ayamnya juga udah matang. Nah, nih kalian bisa lihat nih. Nih, oke. Dan kalian bisa lihat nih. Setelah Apa sih yang Via hadapin sama Mami ketika membuka usaha ini? Jatuh bangunnya itu ada nggak sih kayak, aduh nggak untung nih gitu, atau ih jual apa sih ini, repot-repot jual ini, ada nggak sih yang kayak gitu? biasanya yang kayak itu tuh ya palingan pas awal-awal itu kalau kami suka banyak pesanan terus kami libur kan nggak jualan sarapan pagi-paginya. Itu kadang kan pada sepi, soalnya dikira aduh ngapain nih kok nggak jualan lagi. Sudah jadinya hari pertama itu sepi, selanjutnya sih rame lagi. Rame lagi, berarti mereka Via nih sama Mami sempet kayak orang itu berpikiran netting karena vakum itu ya. Oke. Dan karena Via dan Mami tidak mempedulikan omongan orang, karena tetap fokus untuk berjualan kayak gini, menghasilkan usaha, jadi tetap lanjut dan akhirnya banyak pelanggan dan ya bisa dilihat sampai sekarang Via jualan sama Maminya laris terus ya. Iya. Oke, ini gimana? Sambil nunggu panas, kita masukin bumbunya dulu Kak. Nah, kita masukin bumbunya, dan bumbunya ini dari garam sama penyedap rasa, oke? Sama gula. Sama gula juga, jadi 3. Kita langsung masukin langsung ya? Iya. Oke. Terus ini bukan mentega, tapi kayak kelihatan mentega ya. Tapi ini sebenarnya minyak samin. Dan tolong kalian untuk membedakan minyak samin dengan mentega karena sama banget. Setelah itu langsung ya? Iya langsung. Oh, dilangsungin karena ini kan kayak gini. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan bakalan cair sendiri. Sama rempah-rempah biar wangi langsung. Nah, tadi setelah dikasih bumbu halusnya kebuli, dikasih juga rempah-rempah. Ini rempah-rempahnya tuh apa aja sih? Kayu manis yang pastinya. Iya. Pokoknya pengharum-pengharum itu deh. Nah, setelah itu kita masukkan ini susu kental manis, dan ini terakhir ya. Belum terakhir itunya ya, nasinya ya. Iya, tunggu sampai ngelodok. Apa sebutan bahasa Indonesianya? Iya, mendidih. Kita masukin nasinya sama daun kari. Oke, bumbu-bumbunya tadi udah selesai dan kita akan menunggu ini dulu. Tinggal terakhir kita masukkan beras ya, sama daun karinya. Daun kari. Itu berasnya harus ditentuin nggak sih? Aku harus buat ini pakai berasnya yang mahal atau gimana sih? Kalau berasnya sih biar lebih bagus ya, biar teksturnya itu tuh bagus, tidak terlalu benyek, sama nggak terlalu keras. Itu tuh kami mencampur 2 beras, yaitu beras keras sama beras yang lembut. Oke, jadi dua beras yang dicampur, yang keras sama yang lembut. Jadi menarik sih. Dan ini pertama kalinya aku mencoba untuk membuat nasi kebuli. Aku nggak pernah sempat. Belum. Ini apa lagi? Masih nunggu sih. Nah, ya, misalkan ini matang nih, terus dimasukin berasnya sama daun kari. Setelah itu sampai nunggunya sampai kering atau Iya, gimana? ditumis terus nasinya sampai kering. Oh, ditumis terus sampai kering. Nah, udah ngelodok nih Kak. Kita masukin daun kari. Oh, daun karinya tuh di kayak giniin ya. Langsung dari pohon. Langsung dari pohon. Dan beras. Ini gimana? Tinggal iya semuanya. Oh lala. Oke, berasnya itu dicuci dulu loh ini. Jangan langsung aja ya. Oke.
sana, tetap saksikan terus Wirausaha Muda, karena setelahnya satu ini saya akan mengajak kalian untuk hasil jadinya sembari menunggu matang ya. Oke. Oke milenial, tadi kita sudah melihat prosesnya yang mana bahan-bahannya udah dicampur beserta berasnya ya, dan sudah dilihat juga sampai mengering kayak gitu. Setelah itu dikukus ya. Iya. Dan setelah dikukus jadinya kayak gini. Kalian bisa lihat. Oke. Nih. Dan di sini ada nasi kebuli. Ini nasi kebuli dan ini Nasi uduk sama nasi minyak. nasi uduk sama nasi minyak. Nah, kisaran harganya nih buat mereka yang ingin mencoba masakan Mami Via dan Via itu berapa? Harganya yang kami jual itu 5.000 per satu porsi, tapi kan ada telur bulatnya. Kalau mau ditambah telur jadi 8.000. Oke. Jadi yang Via jual 5.000 itu cuma ada bihun ya? Bihun, iya. Bihun kayak Telur dadar yang kayak dipotong kecil-kecil itu, sama sambal, sama tempe dan kerupuk. Dan buat kalian yang mau nambah telur satu yang rebus itu harganya 7.000. 8. Oh, 8.000. Oke. Nah, yang Via jual pesanan itu beda nggak sih sama harga yang mereka beli satuan itu? Beda Kak. Kalau pesanan itu tuh tergantung dari mau konsumen itu kayak mana. Kalau wadahnya itu tuh mau yang styrofoam itu harganya berkisar 7.000 per satu porsi. Kalau mau yang plastik biasa yang kecil itu 6.000. Nah, plastik yang dinejisin itu. Iya, tapi sesuai dengan keperluan konsumen juga sih. Ada yang mau banyak ya ditambahin harganya, jadi porsinya juga banyak. Oke, kayak gitu. Nah, kalian belum afdol kalau aku tuh nggak nyoba gitu. Tapi di sini aku akan mencoba nasi kebuli karena aku tertarik banget. Karena kan kalau yang lain itu kan sudah dibilang tadi menggunakan daging kambing sama kaldunya, dan dia menggunakan daging ayam dan kaldunya. Dan aku mau langsung coba gimana? Boleh? Boleh ya? Oke. Oke, ini nasi kebuli. Nasi kebuli aja. Oke. Oke, kita akan mencoba. Kita singkirin dulu. Kita campurin dulu semuanya. Telurnya, tempenya. Oke, tempenya. Sambalnya. Bihunnya. Dan ini harganya murah banget buat kalian yang ingin pesan. Ini ditambah bawangnya biar apa sih? Biar enak sih, kan beda-beda orang tuh suka kasih bawang goreng. Kalau biasa enggak. Buat kalian tuh kalau nggak pesen tuh sayang banget ya, karena nasinya ini tuh rempah-rempahnya tuh nyatu banget, udah meresap banget, jadi enak banget deh. Aku nggak bisa bilang apa lagi. Buruan pesen sebanyak-banyaknya. Nah, buat milenial yang di luar sana yang pengen pesen itu bisa melalui apa sih, Via? Bisa melalui WhatsApp dari Mami Via sendiri di 0858 40 40 16 48 atau di IG Via di @via_ksr. Oke, jadi Via nggak menggunakan akun sosial media buat usahanya. Jadi di Via cuma menggunakan via WA, dan bisa juga ke anaknya langsung deh, ke Vianya gitu, melalui Instagramnya yang tadi bisa dilihat di bawah ini. Oke, itu aja sih Via. Makasih banget atas waktunya dan udah dikenalin dari bahannya, terus cara masaknya dan hasil jadinya, terus juga pengalaman jatuh bangunnya Via, kisaran harganya. Oke, mungkin ini akan menginspirasi untuk milenial di luar sana. Jangan takut untuk membuka usaha gitu, apalagi yang memulai usahanya tuh dari orang tua kan. Apa salahnya sih kita memproduksi daripada kita
membeli yang lain gitu. Oke, kita udah icip-icip tadi dan rasanya enak banget, dan buat kalian yang mau cobain langsung, kalian bisa pesen kan tadi melalui WA dan juga Instagramnya Via. Nah, buat kalian ingin menonton ulang video ini, kalian bisa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Dan aplikasi ini gratis, tidak berbayar. Dan pastinya buat kalian ingin kepo-kepo juga akun sosial medianya Bina Dharma TV, kalian bisa ngefollow Instagramnya dan juga Facebooknya Bina Dharma TV. Dan pastinya buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya kita, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk mengetahui notifikasi video terbaru, dan juga tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, saya Anggi Panul beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.